مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat hidayah serta nikmat iman, sehingga kita masih merasakan sampai saat sekarang ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang beriman kepada qada dan qadar. Hadirin yang berbahagia, beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah lepas dari kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah diperuntukkan sejak zaman ajali, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semua ketetapan itu sudah berada dalam ilmu Allah dan tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Sedangkan qadar adalah persetujuan atau pelaksanaan dari ketetapan Allah tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun takdir adalah segala sesuatu yang benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia sebagai wujud dari qada dan qadar Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau ketetapan. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, yang mana sabdanya yang berarti, dan engkau beriman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Ayat dan hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu telah berada dalam ketentuan Allah. Namun Allah juga memerintahkan manusia untuk tetap berusaha dan tidak menyerah pada keadaan. Hadirin yang dirahmati Allah, takdir terbagi menjadi dua macam, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya adalah kelahiran, kematian, jenis kelamin, serta siapa orang tua kita. Semua itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang masih berkaitan dengan usaha, doa, dan ikhtiar manusia atas izin Allah. Contohnya seperti keberhasilan dalam belajar, memperoleh pekerjaan, mendapat rezeki, atau meraih prestasi. Semua itu membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Hadirin yang berbahagia, terkadang ada orang yang berkata, kalau semua sudah ditakdirkan, mengapa kita harus berusaha? Pemahaman seperti ini tentu kurang tepat. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berpangku tangan. Sebaliknya, Islam mengajarkan agar kita selalu berikhtiar, berdoa, lalu bertawakal kepada Allah. Misalnya, seorang siswa yang ingin memperoleh nilai yang baik harus belajar dengan rajin, mengerjakan tugas, serta mempersiapkan diri sebelum ujian. Setelah itu, ia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jika berhasil, ia bersyukur. Jika belum berhasil, ia tetap sabar, tidak putus asa, dan terus memperbaiki usahanya. Dari sini kita belajar bahwa percaya kepada takdir bukan berarti menyerah, tetapi menerima hasil terbaik setelah melakukan usaha secara maksimal. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan pengalaman kita tersendiri.
Coba angkat tangan siapa yang pernah belajar dengan sungguh-sungguh tetapi hasil ujian yang diperoleh belum sesuai harapan. Mungkin sebagian besar dari kita pernah mengalaminya saat menghadapi keadaan seperti itu. Jangan langsung menyalahkan takdir atau merasa Allah tidak adil. Jadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk belajar lebih giat, memperbaiki kekurangan, dan terus berdoa. Karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita di masa depan. Begitu juga ketika kita memperoleh keberhasilan. Jangan sampai kita menjadi sombong dan merasa semua itu murni karena kemampuan diri sendiri. Ingatlah bahwa semua keberhasilan juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, dari pembahasan yang telah kita simak dapat kita pahami bahwa qadar adalah ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak dahulu. Sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari ketetapan tersebut. Sedangkan takdir adalah segala sesuatu yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita atas kehendak Allah SWT. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa semua yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah. Namun keyakinan kepada takdir bukanlah alasan untuk bermalas-malasan atau menyerah kepada keadaan. Justru kita diperintahkan untuk terus berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT. Apapun hasil yang kita peroleh, itulah yang terbaik menurut Allah dan harus kita terima dengan lapang dada. Marilah kita menjadikan keimanan kepada qadar dan qadar sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih sabar ketika menghadapi ujian, lebih bersyukur ketika memperoleh nikmat, serta tidak mudah putus asa dalam meraih cita-cita. Dengan begitu, kita akan menjadi hamba yang selalu yakin bahwa setiap ketetapan Allah pasti membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Sebagai penutup, mari kita terus memperkuat keimanan kepada qadar dan takdir Allah. Jadikan keyakinan tersebut sebagai penyemangat untuk terus berusaha, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur atas nikmatnya, bersabar dalam menghadapi ujian, dan senantiasa bertawakal setelah melakukan ikhtiar terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menambah keimanan dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Adapun perkataan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا